Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azika Zahra dari kelas 11 MIA 5. Hari ini saya akan melakukan praktikum untuk menentukan larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Baik, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita pakai untuk uji coba praktikum menentukan larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Bahan yang pertama ada kol ungu, kemudian ada buah naga, ada ekstrak kunyit, ada bunga kembang sepatu warna pink atau merah muda, kemudian ada kantong teh yang nanti isi tehnya akan kita buang dan kita akan pakai kantongnya saja. Kemudian larutan yang kita gunakan ada air garam, ada air kapur sirih, lalu ada air cuka putih. Dan ini adalah cobekan yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk menghaluskan bahan-bahan tadi. Bahan yang pertama, kita akan menggunakan bubuk kunyit. Siapkan wadah, kemudian tuang bubuk kunyit secukupnya. Seperti ini. Kemudian tambahkan air. Lalu diaduk. Siapkan 3 bungkus kantong teh yang isinya sudah dibuang. Seperti ini. Lalu akan kita celupkan ke dalam larutan ekstrak kunyit. Sekarang kita akan mencelupkan larutan ekstrak kunyit. Setelah menjadi warna kuning seperti ini, kita akan mencelupkan ke dalam 3 larutan yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Yang pertama, kita akan celupkan ke dalam larutan air cuka. Kemudian air garam, dan terakhir air kapur sirih. Bisa kita lihat perubahan warnanya. Yang mengalami perubahan signifikan adalah ketika dicelupkan ke dalam larutan air kapur sirih. Seperti yang kita lihat, di larutan air cuka berubah menjadi warna kuning terang, kemudian di larutan garam tetap sama, dan di larutan kapur sirih berubah menjadi warna merah bata. Bahan yang kedua adalah buah naga. Kita akan menghancurkan buah naga lalu ditambah dengan sedikit air. Kemudian siapkan 3 kantong teh dan celupkan di atas buah naga yang sudah kita hancurkan. Sampai jadi seperti ini. Sekarang kita akan memasukkan kantong teh yang sudah kita celupkan ke dalam ekstrak buah naga. Yang pertama, air kapur sirih. Kemudian air garam. Dan air cuka.
Setelah beberapa saat, inilah hasilnya. Bisa kita lihat bahwa air garam tidak berubah warnanya, air kapur sirih menjadi agak kekuningan, kemudian air cuka menjadi sedikit lebih terang daripada dilarutkan dalam air garam. Kemudian indikator alami yang ketiga adalah bunga yang berwarna pink. Kita ambil kelopaknya saja dan akan kita tumbuk sampai halus. Kemudian kita tambahkan air seperti langkah-langkah sebelumnya sehingga menjadi warna seperti ini. Lalu siapkan 3 kantong teh dan kita akan celupkan ke dalam larutan bunga kembang sepatu. Kita akan celupkan ke dalam larutan kembang sepatu. Sekarang celupkan ke dalam 3 larutan ini. Yang pertama adalah larutan kapur sirih. Kemudian larutan cuka. Dan terakhir adalah larutan garam. Ini adalah hasilnya dengan larutan kapur sirih sedikit berwarna kuning. Kemudian ada larutan garam dan larutan cuka. Kemudian indikator yang keempat atau yang terakhir adalah kol ungu. Kita akan menumbuk kol ungu sampai halus lalu ditambahkan dengan air sehingga menjadi ekstrak kol ungu. Ini hasilnya setelah ditumbuk, lalu kita akan tambahkan air. Lalu ekstrak kol ungu yang sudah kita buat, teh kantong akan dicelupkan ke dalam ekstrak kol ungu. Teh kantong yang sudah kita celup ke dalam ekstrak kol ungu akan kita masukkan ke dalam 3 larutan. Yang pertama ada larutan kapur sirih. Kemudian ada larutan garam. Dan yang terakhir adalah larutan cuka. Seperti yang bisa kita lihat, dicelupkan ke dalam larutan kapur sirih menjadi warna hijau muda. Kemudian ke dalam larutan cuka menjadi warna merah tua. Dan ke garam tidak ada perubahan warna, yaitu tetap pada warna ungu. Berdasarkan praktikum yang kita lakukan dalam menentukan larutan asam dan basa menggunakan indikator alami, dapat kita ketahui bahwa larutan yang kita gunakan dimulai dari kapur sirih, garam, dan cuka memiliki sifat-sifat yang berbeda. Berdasarkan larutan yang ditetesi oleh indikator alami, larutan garam merupakan larutan yang netral karena tidak merubah warna pada warna asli ekstrak tanaman tersebut. Kemudian, larutan cuka merupakan larutan asam dan larutan kapur sirih merupakan larutan basa. Indikator-indikator alami ini dapat kita buat melalui ekstrak-ekstrak tanaman seperti yang kita gunakan tadi, mulai dari kembang sepatu, kol ungu, buah naga, serta ekstrak kunyit. Sekian percobaan praktikum dari saya mengenai larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.